الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita membayangkan seseorang yang dulu hafal 30 juz Al-Quran, yang lidahnya terbiasa melantunkan ayat-ayat Allah, yang matanya pernah menangis dalam tahajud malam, tapi kini ia memilih untuk keluar dari Islam? Apa yang terjadi? Mengapa ia bisa murtad? Namanya Rahman. Dulu setiap pagi ia membetulkan bacaan teman-temannya di pesantren. Ia hafal Al-Quran sejak usia 15 tahun dan menjadi imam salat tarawih saat Ramadan. Wajahnya bersinar dengan cahaya iman. Namun setelah lulus, ia pindah ke kota besar. Lingkungan berubah, teman-teman berubah. Ia mulai jarang membaca Al-Quran. Ia mulai bertanya-tanya, apa benar Islam satu-satunya kebenaran? Ia masuk forum-forum filsafat bebas, mendengar suara-suara yang meragukan Islam, dan pada akhirnya Rahman meninggalkan Islam. Pertanyaannya bukan hanya apa yang salah, tapi mengapa bisa terjadi pada seorang hafiz Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi jika hati tidak dijaga, iman bisa runtuh. Hafalan tanpa iman yang dijaga sama dengan hanya suara tanpa makna. Iman perlu diasah dengan ilmu, amal, dan lingkungan yang baik. Murtad, keluar dari Islam, adalah dosa besar yang disebut dalam banyak ayat dan hadis sebagai penghapus seluruh amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Berikut ini adalah beberapa tanda seseorang mulai tergelincir, yaitu jarang mengingat Allah, menyepelekan dosa kecil, membenarkan gaya hidup bebas, merasa malu sebagai muslim di depan orang kafir, menganggap semua agama itu sama. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Masih adakah harapan bagi yang murtad? Ya, selama belum meninggal, pintu taubat selalu terbuka. Bahkan murtad pun, jika seseorang kembali dengan taubat yang tulus, Allah akan mengampuni. Dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Rahman kini ia kembali. Setelah 3 tahun dalam kegelapan, ia menangis di hadapan seorang ustadz.
dan ia mengucapkan syahadah kembali dengan air mata. Rahman menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa hafalan tidak bisa menjaga iman kalau hatinya tidak hidup. Ia tahu Allah lah yang memberi hidayah, tapi usaha manusia sangat menentukan. Menjaga hati, menjaga lisan, menjaga lingkungan. Sejak hari itu, Rahman memulai hidup barunya sebagai seorang muslim yang bertobat. Bukan lagi mengandalkan status hafiz, tetapi hidup dengan ketaatan dan tawadu. Ujian setelah tobat, iblis pun tak tinggal diam. Setelah kembali bersyahadat, bukan berarti semuanya langsung mudah bagi Rahman. Justru setelah taubatnya, ujian makin berat datang silih berganti. Teman-teman lamanya mencemooh, "Ngapain balik lagi ke Islam? Bukankah kamu sudah bebas kemarin?" Sebagian keluarganya pun bingung. Bahkan ada yang berkata, "Kenapa malah mundur lagi? Bukankah kamu sudah pintar berpikir kritis?" Rahman menangis dalam sujudnya. Ia merasa sendirian, tapi ia ingat satu ayat yang dulu ia hafal, yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, "Kami telah beriman," sedangkan mereka belum diuji? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Ia sadar inilah jalan perjuangan menuju surga. Keluarganya perlahan luluh karena perubahan Rahman. Hari-hari berlalu dan Rahman tetap teguh. Ia bangun malam, menangis dalam sholat, dan mulai mengajar anak-anak kecil mengaji lagi di masjid yang dekat dengan rumahnya. Sikapnya berubah. Ia menjadi lebih lembut, penuh kasih, dan rendah hati. Sang ibu yang awalnya kecewa mulai memperhatikan. "Dulu kamu keras kepala, sekarang kamu justru yang paling sabar. Kamu benar-benar berubah, Nak." Akhirnya, satu persatu keluarganya pun mulai mendekat lagi kepada Islam. Bahkan adiknya yang dulu jauh dari agama, kini ikut belajar mengaji karena Rahman. Jangan pernah meremehkan doa dan hidayah. Satu hal yang sangat penting dari kisah Rahman ini adalah jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan harapan. Ibunya dulu selalu berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk." Semoga Allah tetapkan hati kita dalam Islam dan wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.